Halo semua, selamat datang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sekarang saatnya kita balik lagi ke Jakarta. Tapi moda transportasi yang kita pilih nggak lazim. Gimana enggak? Surabaya Jakarta yang bisa ditempuh 1 jam dengan pesawat, 8 jam dengan kereta, atau 12 jam dengan bus, kita kali ini bakal tempuh selama 7 hari. Yap, kita bakal naik kapal motor Bukit Raya dari Pelni. Walaupun kapal ini udah berusia 30 tahun, tapi masih terlihat gagah ya. Dan kita selama perjalanan bakal menikmati sunset, indahnya sunrise, birunya lautan di Kepulauan Anambas, hujan di atas kapal, bahkan kita pun jalan-jalan di Pontianak ketika kapal sandar. Dan gak kalah penting, kita juga dapat 19 kali servis makan. Dan untuk perjalanan kali ini saya mulai dari Pelabuhan Tanjung Perak. Dan kapal akan berangkat pukul 18.00. Karena saya datang terlalu cepat, saya pun nunggu dulu di ruang tunggu sementara yang ada di sisi kiri Pelabuhan Tanjung Perak. Di sini ruang tunggunya cukup nyaman, ada banyak kios yang menjual makanan dan minuman, ada toilet yang juga sangat bersih, dan di pojok sana ada musola. Dan pukul 15.20 kita dipersilakan untuk check-in untuk mencetak tiket yang sudah kita beli secara online. Lalu kita lanjut boarding, dan pukul 17.00 kita pun diizinkan untuk masuk ke dalam kapal. Dan ini dia kapalnya, kapal yang udah berusia 30 tahun ini dengan livery Pelni yang baru jadi kelihatan lebih segar daripada sebelumnya. Kapal ini juga punya kembaran namanya Tilong Kabila. Dan untuk ruangannya kelas ekonomi seperti ini. Saya beruntung karena dapat di bagian pojok nih, jadi lebih nyaman. Dan kita pun harus duduk sesuai dengan nomor yang ada di tiket, nggak boleh ngasal, nanti kalian bisa diusir. Jadi sekarang Pelni lebih rapih nih. Dan ada keunikan lain, ketika kapal setiap kali mau olah gerak keluar dari pelabuhan, petugas itu akan memutar sebuah untayan doa yang akan dilantunkan melalui pengeras suara setiap kali mau berangkat. Contohnya seperti ini nih. Padahal sebelumnya kami tidak mampu untuk menguasainya dan hanya kepadamu-lah kami akan kembali. Dengan nama Allah yang menjalankan kendaraan ini berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Kabulkanlah. Kapal akhirnya meninggalkan Pelabuhan Tanjung Perak pada pukul 19.20 untuk menuju Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak. Kita telah 1 jam 20 menit, tapi nggak masalah lah. Saya bergegas mandi dan kita akan lanjut di hari pertama ya. Di hari pertama ini saya mau ngajak kalian semua explore isi kapal KM Bukit Raya dan mereview seluruh fasilitasnya. Untuk bagian kelas ekonomi, kurang lebih kasurnya seperti ini, lumayan empuk dan nyaman. Di atasnya ada tempat untuk menaruh barang yang lumayan lega. Kebetulan ruangan kita ada di dek 4 bagian belakang. Nah, fasilitas lainnya di sini kapal Pelni menyediakan colokan untuk men-charge handphone kita. Tapi colokannya nggak setiap kasur ada, jadi harus gantian dengan penumpang lain. Untuk fasilitas lainnya, ada beberapa televisi di beberapa sudut kapal Pelni ini. Nah, bagian yang paling penting adalah toilet karena kita bakal ada di kapal ini selama 7 hari. Kebetulan dan saya sangat beruntung banget dapat di dek 4 ini. Toilet ini sangat bersih dan selama perjalanan airnya selalu mengalir deras. Jadi kalau kita ada keperluan seperti mandi atau buang air, ini nggak ada kendala sama sekali. Ketika saya ngelihat kamar mandi di dek lain, itu banyak banget yang amburadul. Ada yang pintunya rusak, airnya kecil, dan macam-macam. Tapi untuk di bagian dek 4 belakang ini, toiletnya berfungsi dengan baik. Dan ini bagian buritan kapal Bukit Raya. Jadi sebenarnya tempat ini nggak boleh untuk menumpang. Cuma kala itu lagi dibuka, saya pun mencoba untuk lihat. Lalu fasilitas lainnya di dek 4, di sini ada air. Air ini bebas kita ambil kapanpun. Untuk airnya suhunya panas. Jadi lebih dikhususkan untuk kalian nyeduh kopi atau nyeduh mie. Kalau kalian mau simpen dan minum di kala dingin, ini juga bisa dan rasanya nggak aneh kok. Dan gak jauh dari pengambilan air tadi, di sini ada tempat pengambilan makan. Untuk jadwalnya kalian bisa lihat sendiri ya. Lalu kita lanjut naik ke dek 5. Dek 5 ini tempat paling baik untuk kita ngelihat spot keluar.
nyambung dari belakang sampai depan, dan untuk depannya kita bisa ngelihat leluasa sejauh mata memandang ke depan seperti ini. Tempat ini pun menjadi favorit bagi semua penumpang. Nah, yang kalian lihat ini jendela untuk kelas 1 dan 2. Saya males ngebahasnya karena ketika saya tanya mereka nggak jual. Tapi ketika itu ada orang di dalamnya. Saya nggak tahu mereka siapa ya. Lalu bagian deck 5, bagian dalam ada Segara Mart yang menjual berbagai macam makanan dan minuman. Dan ada ruang informasi yang kalian bisa nanya semua tentang kapal ini. Masih di deck 5, kita pindah ke bagian belakang. Di sini ada tempat yang paling nyaman. Ini kafetaria deck 5 yang tempatnya ini nyaman banget. Untuk harga makanannya sendiri ya tentu lebih mahal. Untuk beng-beng ini satunya 5.000, untuk pop mie 15.000 dan es jeruk 10.000. Wajar aja kita lagi di laut bukan di darat. Bagi pencinta kopi, kalian bisa lihat harganya sendiri di sini ya. Tapi sayangnya nih, deck 5 bagian belakang ini jadi tempat penyimpanan sementara sampah-sampah. Lanjut aja ya, kita naik ke deck 6. Di sini ada tempat untuk nyantai. Di sini ada kursinya dan bisa langsung ngadap ke laut. Di deck 6 ini ada tempat untuk menyimpan life jacket atau pelampung, lalu ada life raft untuk alat keselamatan, dan di atas sana ada skoci. Jumlahnya ini udah disesuaikan dengan jumlah penumpang. Masih di deck 6, di sini ada tempat hiburan, ada rental PS dan teater film. Untuk rental PS dan teater film harganya 10.000. Dan dengan uang 10.000 kalian bisa rental PS selama 1 jam, atau kalian juga bisa nonton film sebanyak 1 film. Setiap jadwalnya akan diumumin melalui pengeras suara. Jadi kalian yang mau nonton atau main PS tinggal dengerin aja pengeras suara, pasti diumumin. Ini untuk tangga bagian tengahnya. Dan ini deck 6 bagian belakang, ada musola yang dilengkapi dengan tempat wudhu yang sangat nyaman. Untuk musolanya sendiri lumayan besar ukurannya, dan di dalam ini sangat sejuk karena selalu menggunakan AC. Ada beberapa kipas juga. Kebetulan nih kala itu kita juga menegakkan ibadah sholat Jumat. Lalu kita naik ke deck 7. Deck 7 nggak ada apa-apa, cuma ada tempat seperti ini di bagian belakang dan tempatnya pun sepi. Dan kita masuk ke topik yang sangat penting nih, yaitu topik makanan. Selama perjalanan, saya dapat 19 kali servis makan, sehari 3 kali. Untuk jadwalnya kalian bisa lihat yang tadi ya. Nah, untuk makanannya ini, saya heran dulu saya pernah naik kapal pelni juga. Untuk makanannya itu ganti-ganti. Misalkan ayam, telur, dan ikan. Tapi kali ini hampir setiap makan dapatnya ayam, dan beberapa kali aja dapat ikan seperti ini. Untuk servis makannya selain dapat makan kita juga dapat minum 600 ml dan cemilan. Oke, kita tutup hari pertama dengan sunset yang sangat indah. Hari kedua kapal pun akhirnya tiba di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Kita sandar kiri di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Di sini kita tiba pukul 15.50, lebih cepat 10 menit dari jadwal. Walaupun kita berangkat dari Tanjung Perak telat sampai 1 jam 20 menit, tapi untuk waktu tibanya ini malah lebih cepat. Jadi salut deh buat Pelni. Nah, di Pelabuhan Pontianak ini hampir semua penumpang turun. Jadi hanya sisa beberapa orang aja di ruangan kita. Nah, untuk perjalanan dari Pontianak ke Serasa nanti itu menjadi perjalanan paling nikmat karena hampir nggak ada orang. Nah, kita sandar kiri di Pontianak, dan setelah kita sandar itu ada pengumuman bagi penumpang lanjutan yang mau turun itu dipersilahkan. Jangan lupa juga kita wajib membawa tiket dan KTP kita. Untuk waktu kembalinya, kata petugas maksimal pukul 18.00 karena kapal akan diberangkatkan pukul 19.00 menuju Serasan. Kapal penumpang Bukit Rencana akan diberangkat kembali pada malam hari ini pada pukul 19.00 atau jam 7 malam hari ini dengan pelabuhan tujuan Serasa. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.
Saya pun akhirnya memutuskan untuk turun dari kapal dan jalan-jalan sedikit mengelilingi kota Pontianak ini. Mungkin karena udah sore juga ya, jadi sepi. Saya nyari makanan aja agak susah di sini. Jadi saya hanya menyempatkan untuk ngambil uang ke ATM dan akhirnya balik lagi ke pelabuhan untuk cari makan dan membeli sesuatu. Seperti air minum, itu kalian kalau turun harus beli karena di atas itu harganya berkali-kali lipat. Di sini nih kesempatan kita untuk beli air lebih murah. Saya pun akhirnya makan sate untuk harganya 15.000 dan membeli 2 buah air mineral. Lihat, kalian bisa lihat kan? Ruangan yang tadinya penuh sesak jadi sepi kosong kayak gini. Oh iya, untuk kondisi penuh sesak saya nggak berani videoin karena takut mengganggu kenyamanan penumpang lainnya ya. Karena di sini itu mereka banyak yang lepas baju, banyak yang segala macam pokoknya. Jadi menurut saya kurang etis sehingga sebaiknya nggak usah direkam. Gambarannya itu kalau boleh saya gambarin ya, kayak kalian ke tempat pengungsian. Maksudnya orang-orang itu pada tidur ngebaris dan banyak bertumpuk barang-barang. Untuk suasananya ya tergantung orangnya sih. Kadang ada yang berisik, ada yang nyetel musik dengan keras, ada suara bayi nangis segala macam. Pokoknya orangnya macem-macem deh. Jadi menurut saya ya dinikmatin aja lah. Kalau kalian gak nyaman tinggal keluar. Jadi simple. Pukul 19.40, kapal pun olah gerak keluar dari pelabuhan Dwi Kora Pontianak untuk menuju Serasan. Nih, kalian bisa lihat sendiri, suasana dari Pontianak menuju Serasan itu sepi banget. Jadi nyaman banget. Hari ketiga pukul 10 pagi kapal sampai tepat waktu di Pulau Serasan. Kapal sandar kanan dan berhenti selama kurang lebih 2 jam. Nah, Pulau Serasan merupakan salah satu pulau terluar yang ada di Kabupaten Natuna. Terdiri dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Serasan dan Serasan Timur. Luasnya kurang lebih mencapai 226 km persegi. Meskipun mayoritas penduduk Pulau Serasan adalah nelayan, tapi daerah ini juga punya komoditas unggulan lain seperti cengkeh, kelapa, dan lainnya. Untuk pelabuhannya ini saya takjub karena airnya super jernih, sangat bening dan sangat indah. Di sini banyak penumpang turun dan banyak juga yang naik, jadi kapal kembali penuh. Dan di sini ada yang unik nih. Para kru menyempatkan diri untuk mancing. Wah, gila, mancing dengan pemandangan seindah ini luar biasa. Hasilnya pun lumayan lah untuk ikan ukuran segini. Jadi menurut saya selama perjalanan tempat pemberhentian paling seru adalah di Serasan. Saya pun memutuskan untuk turun dan jalan-jalan sedikit untuk menikmati keindahan Pulau Serasan dan melihat jagoan Natuna dari jarak jauh. Mungkin kenapa saya bilang Serasan paling indah karena tempat lain kita akan sandar malam hari. Jadi kita nggak bisa ngelihat apa-apa.
Tepat pukul 12 siang, kapal pun olah gerak keluar meninggalkan Pulau Serasan untuk menuju ke Pulau Midai. Estimasinya kurang lebih pukul 8 malam akan sampai di Midai. Pada pukul 19.45 atau jam 7.45 kapal tiba di Pulau Midai. Untuk di sini banyak sekali penumpang turun. Dan uniknya ketika mereka turun, mereka itu melanjutkan perjalanan mereka menggunakan kapal-kapal kecil. Saya sempat nanya kemana sih tujuan mereka, tapi sayangnya saya lupa catet padahal mereka ngasih tahu. Jadi kalau di antara kalian ada yang tahu tujuan mereka kemana, tolong tulis di kolom komentar ya. Di Pulau Midai, saya tertidur lelap sehingga ketika terbangun ternyata kapal sudah sandar di Natuna tepat pada pukul 1. Dan ketika saya keluar melihat banyak sekali penumpang yang naik. Jadi dari Natuna ini kapal kembali penuh sesak. Kapal berhenti kurang lebih 2 jam dan akan melanjutkan perjalanan menuju Tarempa pada pukul 3 pagi. Saya sebenarnya ingin turun tapi karena cuaca sedikit tidak mendukung, jadi saya tetap berada di atas kapal. Kapal pun kembali berangkat dari Natuna menuju Tarempa tepat pukul 3 pagi. Dan untuk suasana di Natuna seperti ini, kapal pun banyak membongkar muat barang di bagian depan. Hari keempat menjadi hari terbaik juga nih. Kapal menuju pelabuhan Tarempa dan ketika sampai di kepulauan seperti ini, kapal diguyur hujan. Jadi suasananya sangat syahdu banget. Kalian selamat menikmati ya.
Ada nama Wisnu, saya tak tahu nama tempatnya di mana tu. Panggil tu dia balik. Memang kawan rakan saya lah. Tempat tak? Tempat yang di kampung saya tu ada satu orang. Ini yang kata saya makin tempat. Ngomong sama kawan kan. Dia orang itu kan terhirup minyak, makan tertelan minyak. Minyak itu kan ada 4 legen kan, 4 legen yang tinggal 5. Ini kan bisa juga tapi si batu semua. Jangan sampai ikat. Tepat pukul 14.00 atau jam 2 siang, kapal sandar kiri di Pelabuhan Tarempa. Di sini kita berhenti kurang lebih 1 jam dan akan melanjutkan perjalanan menuju Letung pada pukul 3 sore. Nah, di sini banyak sekali penumpang yang naik dan turun. Tarempa sendiri merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Letaknya di pantai utara Pulau Siantan. Tarempa ini adalah ibu kota dari Kepulauan Anambas. Selanjutnya di depan batu penumpang dan pompa. Kapal penumpang Bukit Raya direncanakan akan dibalik pada siang hari ini pada pukul 15.00 atau jam 3. Siang hari ini dengan pelabuhan tujuan Letung. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Seragam. Iya. Keren. Sampai bos ini. Iya.
Kapal akhirnya sandar kiri pukul 19.00 di Pelabuhan Letung. Nah, kapal di sini akan berhenti kurang lebih 1 jam untuk menaik turunkan penumpang dan melanjutkan perjalanan pada pukul 20 atau 8 malam menuju Pelabuhan Kijang. Di sini banyak juga penumpang yang turun, begitupun yang naik, menjadikan kapal semakin penuh. Pada pukul 20.00, kapal pun olah gerak keluar meninggalkan Pelabuhan Letung untuk menuju Pelabuhan Kijang. Nah, karena di sini suasananya sangat padat seperti dari Surabaya ke Pontianak, saya pun akhirnya memutuskan tidur di luar di bagian dek 6 bersama seorang bapak-bapak. Akhirnya kapal sandar kiri di Pelabuhan Kijang pada pukul 10.30. Ini waktunya telat 30 menit dari jadwal. Di sini sangat banyak penumpang turun dan jika saya perhatikan penumpang yang naik dari Letung itu rata-rata turun di sini. Bahkan di sini ada beberapa orang sakit yang dijemput ambulan dan ada juga beberapa tahanan yang turun dari kapal ini di Pelabuhan Kijang. KM Bukit Raya berhenti di Pelabuhan Kijang kurang lebih selama 3 jam. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Belinyu pada pukul 1 siang. Di sini ada yang aneh dari pelabuhan-pelabuhan lainnya, di mana jika pelabuhan sebelumnya itu setiap kali berhenti pasti ada pedagang yang naik, tapi khusus di sini nggak ada. Mungkin karena lebih ketat atau gimana, tapi menurut saya sangat disayangkan sih karena lebih diuntungkan penumpang jika ada pedagang yang naik. Kita bisa jajan membeli makanan dengan harga yang lebih murah. Tepat pukul 1 siang, kapal pun olah gerak keluar meninggalkan Pelabuhan Kijang untuk menuju Pelabuhan Belinyu. Nggak kerasa akhirnya kapal pun sandar kiri lagi di Pelabuhan Belinyu tepat waktu pukul 5 pagi. Di sini banyak penumpang yang turun sehingga ketika nanti kita akan berangkat ke Tanjung Priuk menjadikan kapal itu sepi lagi.
Kapal olah gerak keluar dari Pelabuhan Belinyu pada pukul 6.30. Ini telah 30 menit dan kita akan menuju pelabuhan terakhir yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk. Asli bener-bener gak kerasa banget 6 hari di atas kapal. Hari terakhir atau hari ketujuh ini saya menikmati satu gelas energen seharga 15.000 dan ketika saya lihat Google Map ternyata Pulau Jawa udah gak terlalu jauh nih, artinya kita udah mau sampai. Dan ini adalah sunrise terakhir yang akan kita nikmati di KM Bukit Raya ini.
Akhirnya kita sampai juga di Tanjung Priuk. Ada satu hal yang mencuri perhatian, di sana ada kapal Doro Londa yang sedang floating. Nah, setelah 7 hari perjalanan, akhirnya kita sampai juga di tujuan akhir kita, Pelabuhan Tanjung Priuk. Di sini kapal masuk mundur dan sandar kiri lagi di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dan KM Bukit Raya ini akan berlayar kembali nanti malam menuju Surabaya melalui Kepulauan Riau. Jadi perjalanan kita berakhir sampai di sini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada seluruh kru kapal Pelni yang sangat ramah dan sangat banyak membantu. Begitu pula dengan cleaning service yang sangat rajin membersihkan ruangan maupun toilet. Sehingga selama 7 hari saya nggak pernah ngelihat kecoa atau binatang aneh di tempat tidur saya. Begitupun kamar mandi yang dimana tempatnya sangat nyaman untuk digunakan karena jasa mereka. Dan saran saya untuk kapal Pelni sebaiknya kembali membuka kelas-kelas di kapal Pelni seperti kelas 1 dan kelas 2, jangan hanya menjual kelas ekonomi saja. Oke, selamat jalan KM Bukit Raya, sampai bertemu di pelayaran berikutnya. Terima kasih juga bagi kalian yang telah menonton selama ini. Saya mohon supportnya untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.